Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erika Nur Fajriani. Saya berasal dari kelas TPKNB Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Jadi di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara pengaplikasian heading. Oh iya, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih fungsi dari heading. Heading ini berfungsi untuk membuat daftar isi secara otomatis. Jadi kalian tidak perlu membuat atau mengedit daftar isi secara manual. Dan juga dengan heading ini akan membuat makalah kalian atau tugas kalian lebih rapi. Di sini saya akan mengajarkan atau membagikan tutorial bagaimana cara pengaplikasian atau menggunakan heading 1, heading 2, heading 3, memformat paragraf dan juga mengedit bagian bagan serta tabel. Oke, jadi di sini saya akan mentutorialkan bagaimana penggunaan heading 1. Yang pertama, kita harus kosongkan lembaran atau halaman pertama terlebih dahulu. Ini fungsinya untuk menggunakan daftar isi nanti. Setelah sudah, kemudian kita pilih view dan klik yang navigation pane. Fungsi dari navigation pane ini tuh untuk apa sih? Jadi fungsi dari navigation pane ini adalah untuk membantu kita dalam mengetahui bab yang ada di makalah. Bukan hanya bab, tapi subbabnya juga, jadi lebih memudahkan kita dalam mengedit. Setelah itu, kita pilih home, balik lagi, kemudian kita letakkan kursornya ini sebelum huruf K, kemudian kita pilih heading 1. Nah, untuk mengedit heading 1 ini, kita bisa pilih yang tanda panah kecil ini, kemudian kita pilih modify. Setelah itu, heading 1 ini menggunakan fontnya Times New Roman dengan ukuran hurufnya 14. Dia menggunakan bold dan juga automatic atau warna hitam. Setelah itu dia menggunakan rata tengah seperti ini. Kemudian setelah selesai kita klik format, kemudian kita pilih yang paragraf. Dia ini menggunakan before afternya 12 dan juga menggunakan spesialnya first line dan line spacingnya itu double. Setelah dirasa sudah yakin, kemudian kita bisa klik OK dan heading 1 pun jadi. Nah, heading 1 ini tuh untuk setiap judul. Kayak contohnya ini kata pengantar, kemudian bab 1 juga menggunakan heading 1, terus bab 2 menggunakan heading 1, kemudian ke bab 3 juga menggunakan heading 1, dan juga kita akan menggunakan heading 1 juga di daftar pustaka. Intinya heading 1 ini digunakan untuk setiap bab. Oke, next saya akan menjelaskan atau mentutorialkan bagaimana penggunaan heading 2. Jadi heading 2 ini digunakan untuk subbab. Jadi setiap subbab ini menggunakan heading 2. Seperti contohnya ini, kita pilih yang heading 2. Kemudian kita ada tanda panah kecil. Setelah itu kita klik. Kemudian sini kan udah ada pilihan heading 2. Klik yang tanda panah ke bawah, pilih yang modify. Kemudian heading 2 ini menggunakan hurufnya Times New Roman dengan ukuran 12 dan juga menggunakan bold dan warnanya itu automatic atau hitam. Dia menggunakan rata kiri kanan dan juga tengah di sini ya. Kemudian setelah kita yakin, kita pilih format, kemudian kita klik yang paragraf. Before afternya itu 6, spesialnya menggunakan first line dan juga line spacingnya 1,5 lines. Setelah dirasa yakin dan dirasa sudah benar, kita klik OK. Heading 2 akan seperti ini. Heading 2 ini digunakan untuk setiap subbab. Ini heading 2. Next, yang selanjutnya yaitu tutorial bagaimana pemakaian heading 3. Jadi heading 3 ini digunakan untuk setiap subbab dalam subbab. Jadi kan tadi udah subbab, terus kemudian dia ada subbab lagi. Atau bisa dibilang subbab kecilnya. Cara penggunaan heading 3 ini, yang pertama kita letakkan kursor di subbab dalam subbabnya. Kemudian kita pilih yang heading 3,
Setelah itu ada tanda panah kecil, kita klik yang tanda panah ke bawah, pilih yang modify. Heading 3 ini penggunaannya sama seperti heading 2, menggunakan Times New Roman ukuran 12, menggunakan bold dengan warna automatic atau hitam. Kemudian kita klik format, pilih yang paragraf. Dia untuk before afternya masih sama, 6. Untuk spesialnya juga masih sama, menggunakan first line dan juga line spacingnya itu 1,5 lines. Setelah dirasa yakin dan benar, kita klik OK. Nanti jadinya heading 3 seperti ini. Heading 3 kita berikan di setiap subbab dalam subbab. Seperti ini contohnya. Dia menggunakan heading 3. Dan juga bisa dilihat bahwa navigation pane ini benar-benar membantu banget dalam mengedit. Jadi jangan lupa untuk terus atau tetap menyalakan navigation pane selama mengedit. Tadi kan kita udah ngebahas tentang bagaimana cara menggunakan heading 1, heading 2, dan juga heading 3. Sekarang kita akan mencoba memformat paragraf. Yang pertama adalah kita letakkan kursor di paragraf yang ingin kita atur. Kemudian kita pilih yang tanda panah kecil ini, kemudian kita pilih normal. Kemudian kan ada tanda panah ke bawah, kita klik dan pilih yang modify. Untuk ukuran huruf, pada format paragraf ini, kita menggunakan Calibri Body dengan ukuran 12. Dia menggunakan rata kanan kiri, kemudian hurufnya automatic dan nggak menggunakan bold, italic, or underline. Setelah itu, kita klik yang format, kemudian pilih yang paragraf. Dia untuk before afternya masih sama, menggunakan 6. Sedangkan spesialnya masih sama juga, menggunakan first line dan juga line spacingnya masih 1,5 lines. Setelah kita yakin bahwa benar, kemudian kita klik OK, dan kita akan memformat atau memblok semua paragraf ini. Tapi jangan langsung ya, karena nanti akan mempengaruhi heading yang lainnya. Seperti ini aja. Oke, next. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan atau mentutorialkan bagaimana cara membuat nama untuk bagan, tabel, ataupun gambar. Yang pertama ini kita letakkan kursor di bawah bagan, gambar, ataupun tabel yang mau kita edit. Kemudian kita pilih yang reference, kita pilih insert caption, kemudian kita beri nama. Karena di sini kita pakainya bagan, jadi kita new label terlebih dahulu, terus bagan. Setelah itu klik OK. Kita beri nama bagan apa. Ini saya memberikan namanya landasan pendidikan. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita ke home. Kemudian kita klik yang tanda panah kecil ini. Kemudian kita cari dulu di sini apakah ada bagan atau tidak. Kalau emang tidak ada, kita pilih yang new style. Kita beri nama bagan. Untuk style based on-nya kita menggunakan normal. Dia menggunakan fontnya Times New Roman dengan ukurannya 12, tidak menggunakan bold, italic, or underline, menggunakan warna automatic atau hitam. Untuk paragrafnya ini bisa diatur jadi rata kiri dua-duanya. Kemudian kita pilih format, klik yang paragraf. Untuk before-nya 6, untuk after-nya 0. Spesialnya itu first line dan juga line spacing-nya itu single. Setelah itu klik OK. Kita bisa menggunakan cara yang sama untuk mengedit atau memberikan nama pada bagan, tabel, ataupun gambar. Oke, jadi setelah kita menggunakan atau mengedit bagian heading 1, 2, 3, memformat paragraf, kemudian memberikan nama pada bagan, tabel, ataupun gambar, sekarang adalah saat yang terakhir, yaitu membuat daftar isi. Namun sebelum itu kita harus membuat halamannya dulu. Pertama pilih insert, kemudian pilih yang page number. Klik, kemudian pilih yang top of page. Saya menggunakan play number 3. Kemudian jika ada tanda seperti ini, kita bisa klik yang tanda silang. Kemudian kita ke reference untuk membuat daftar isi otomatisnya.
pilih yang table of contents. Kalian bebas menggunakan yang mana saja, tapi saya menggunakan yang pertama. Setelah itu akan muncul daftar isi otomatis seperti ini. Nextnya kita akan membuat atau menambahkan nama dari tabel tadi. Kita pilih insert table of figures, kemudian di caption labelnya bisa diganti pilihan pertama misalnya bagan terlebih dahulu, dan kita klik OK, maka akan muncul. Kemudian kita klik lagi insert table of figures, kemudian kita pilih yang gambar, sudah yang caption labelnya akan muncul seperti ini. Oh ya guys, satu lagi, jadi di sini tuh kita bisa mengganti ini menggunakan nama tradisi. Kita bisa edit gitu, kita ubah hurufnya bold dan warnanya kita ubah. Di sini ada namanya update table. Jadi update table ini ada dua pilihan. Yang pertama update page number only, atau hanya mengedit halaman, dan juga update entire table. Artinya kita bisa mengedit semuanya. Seperti ini kita gunakan. Jadi kalau misalnya update entire table ini, kalau misalnya kalian menambahkan tulisan, terus nanti halamannya berubah, ini bisa banget dipakai guys. Oke, untuk hasil akhirnya seperti ini. Jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial penggunaan heading. Semoga bermanfaat videonya untuk kalian semua, dan mohon maaf banget kalau misalnya dalam video tutorial saya banyak kesalahan ataupun misalnya saya kecepatan dalam menjelaskannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.